Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih, SPD SD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2112 1299112. Saya adalah guru SD Negeri Patimuan 01, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring pada kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5. Bagaimana praktik pembelajaran yang akan saya lakukan? Mari saksikan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatnya Bu Ratna. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Oke, terima kasih, luar biasa semangatnya semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa pagi ini dipimpin oleh Ananda Gali. Coba silakan Mas Gali untuk pimpin doanya. Ayo. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, terima kasih Mas Gali yang udah mimpin doanya. Ya, baik anak-anak. Semua sudah hadir ya di Meet kita kali ini. Halo. Sudah ya. Ya, oke. Terima kasih anak-anak hebatnya Bu Ratna semuanya. Nah, jangan lupa ya, perlengkapan alat tulis dan LKPD-nya juga disiapkan. Sudah. Baik anak-anak, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita dan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nanti ketika Bu Ratna share screen, sudah terdengar lagunya, kalian harus ikuti dengan semangat. Siap? Siap. Siap. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kita masih dalam masa pandemi sekarang ya. Kita tidak lupa harus tetap jaga protokol kesehatan. Tetap ingat pesan Ibu dengan 5M ya. Baik, untuk selanjutnya nih. Dulu kita sudah pernah belajar tentang apa ya, Nak? Ekosistem. Nah, tentang ekosistem ya. Bagus, Intan masih ingat ya. Nah, selanjutnya di sini Bu Ratna punya gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar apa ini? Kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Kalau hutan terbakar, berarti apa yang akan terjadi? Hewan akan mati. Habitat hewan akan Iya, habitat hewan akan punah, berkurang, betul. Iya, organismenya juga akan hilang ya, akan mati di sana. Nah, kalau hutan itu di dalamnya kan tumbuh dengan banyak tumbuhan ya, banyak
Pohonan, ya pohon-pohon kayu. Nah, salah satunya kayu itu bermanfaat untuk apa? Kayu membuat rumah, betul. Membuat apa lagi ya? Coba perhatikan di sini. Iya, membuat topeng, betul. Nah, kali ini pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, ya, nanti kalian bisa mencari pokok pikiran utamanya pada bacaan tentang keseimbangan ekosistem. Kalian mampu mengevaluasi, membuat kesimpulan, dan melengkapi peta pikiran. Juga nanti kita akan belajar tentang makna topeng Nusantara, ya. Baik, nah, kalian sudah siap belajar hari ini? Kita belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, di sini Bu Ratna punya bacaan. Perhatikan semuanya ya. Apa judul bacaannya ini? Pengaruh kegiatan manusia terhadap kegiatan. Iya, keren, bagus. Nah, coba sekarang perhatikan. Di sini ada paragraf pertama. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Yang membantu, oh Devita, silakan Devita untuk membantu Bu Ratna membacakan. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Oke, yang lain sudah menyimak ya. Isi pada paragraf pertama ini mengenai apa isinya? Tentang faktor alami dan faktor keseimbangan. Tentang gangguan pada lingkungan ya, disebabkan oleh berapa faktor? Dua. Iya, dua faktor. Faktor apa saja itu? Faktor alam dan faktor manusia. Iya, faktor alami dan faktor manusia. Betul di sini ya. Nah, kalau dilihat dari penyusunnya, kita dulu sudah pernah ya belajar tentang pokok pikiran utama, atau disebut juga dengan apa pokok pikiran utama itu? Lain pokok pikiran utama disebut juga dengan kalimat utama. Betul. Nah, kalimat utama bisa kita lihat dari bacaan itu letaknya ada di mana saja? Di awal atau di akhir, atau keduanya ya, bisa di awal ataupun di akhir. Nah, pada paragraf 1 ini kalimat utamanya atau pokok pikirannya ada di mana letaknya? Di awal. Apa kalimatnya? Coba siapa yang tahu kalimatnya, pokok pikiran utamanya? Intan, coba Tan, ayo. Coba dibaca. Lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Oke, sip, keren buat Intan. Paragraf kedua. Siapa yang mau bantu membaca? Oh, Zenita, ayo silakan. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, Zenita, terima kasih sudah membantu membacakan. Nah, perhatikan ya, seperti yang sudah dulu pernah kita belajar mengenai pokok pikiran utama. Jadi ketika kalian akan mencari sebuah pokok pikiran utama, harus membaca secara keseluruhan isi dari apa? Bacaan. Iya, isi bacaannya pada setiap paragraf ya. Cara mencari kalimat utama di mana letaknya? Kita baca dulu masing-masing paragrafnya. Bisa di awal atau di akhir, bisa juga awal dan akhir suatu paragraf. Ya, sudah bisa ya semuanya mencari pokok pikiran utama. Paragraf 2, paragraf 3, ya. Kita lanjutkan ya. Coba Bu Ratna di sini punya gambar. Nah, kalian perhatikan gambar apa ini? Gundul. Oh iya, hutan ditebangi, gundul, kemudian tanahnya. Jadi dari hutan yang gundul menyebabkan apa nantinya? Menyebabkan longsor. Menyebabkan longsor, betul.
Iya, terus lagi kalau sudah ditebangi berarti di situ pohon-pohonnya jadi bagaimana? Mati. Habis ya, maka kita akan kekurangan spesiesnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Apa ini gambar apa? Pemburuan liar. Iya, perburuan hewan ya, perburuan hewan. Nah, kalau kita berburu hewan secara sembarangan ya, terlalu banyak, terlalu liar, maka akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap habitat hewan. Terhadap, iya, bisa punah hewannya, bisa semakin berkurang populasinya, maka akan mengaruh terhadap rantai makanan. Iya, oke. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar apa ini? Pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Nah, dari ketiga gambar ini, semuanya ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manusia. ya, yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Oke, baik. Nah, anak-anak semuanya, coba dari bacaan yang tadi, kemudian dari gambar yang sudah Bu Ratna tunjukkan, sekarang coba kalian kerjakan LKPD 1. Ya, kalian evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Bu Ratna beri waktu 3 menit. Ayo, silakan untuk kerjakan LKPD 1. Mulai dari sekarang. Diikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Kalian perhatikan di situ. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum ya? Kita tunggu. Yo, yang belum. Dikit lagi waktunya, yuk. Langsung ke pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Ayo, sambil dibaca soalnya. Oke, Zenita, silakan baca, Zenita. Apa sajakah faktor-faktor yang mengaruhi keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah faktor alam dan faktor manusia. Oke, bagaimana dengan yang lain? Setujukah? Setuju. Oh, udah tepat ya jawabannya. Sip, keren Zenita. Dapat 1 hati dari Bu Ratna. Yo, yang kedua, nomor 2 ya, cepet-cepetan. Oke, Fata, sip. Ayo Fata, nomor 2, dibaca soalnya dan jawabannya. Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, baik. Tuh ya. Ayo jawab pertanyaan yang ketiga. Oke, Devita, sip. Dihitung ya. Tadi yang udah dapat hati dari Bu Ratna, Fata dapat tambahan 1 lagi hatinya. Ayo, Devita, nomor 3. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Jawab. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Pemburuan liar, betul. Nifa, mau nambahkan lagi jawabannya? Ayo Nifa, apa? Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan. Oke, ada lagi? Oh, Intan mau menambahkan lagi? Ayo Intan. Pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Oke, sip. Pembuangan limbah dan sampah sembarangan, keren. Baik, nah LKPD yang sudah kalian kerjakan jangan lupa ya, harus dikumpulkan melalui Google Form. Baik anak-anak hebatnya Bu Ratna semuanya, kalian sudah bisa ya mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi juga sudah mencari pokok pikiran utama pada paragraf. Nah, untuk selanjutnya dibagi dengan 3 kelompok ya. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok kali ini ya. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Gali, Restu, Almira, dan Selvi. Kelompok 2 ada Fata, Devita, Nifa, dan Sunu. Dan kelompok 3 ada Intan, Zenita, Rafa, dan Reta. Ayo silakan kalian masuk ya melalui link breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Awas, jangan sampai salah masuk kelompoknya.
Untuk linknya ini dikirimkan di kolom chat dan WA ya. Ayo silakan, sudah dikirim. Kebakaran. Ya, kelompok 1 sudah mulai diskusi ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ada yang belum masuk kah? Ya. Halo. Kelompok 3, halo. Perburuan liar. Terus penggunaan pupuk Oh iya, pemburuan liar ya. longsor, banjir, Penebihan pupuk. Ya. tsunami, kebakaran, Pembuangan sampah di pupuk. Iya ya. faktor Oke. Oh iya, penerbangan Ingat ya. Kelompok 3, lo kelompok 3 ini udah ada yang belum suka? Ya, namanya liar, cara, apa ya? Kosit. ya namanya lapora. Penggunaan pupuk buat tinggal faktor manusia. Kelompok 1, halo kelompok 1. Iya, gimana? Sedang berlangsung diskusinya. Sudah menentukan siapa yang akan presentasi? Perburuan, Oh, ya. perburuan liar. Oh, pembuangan Kelompok sampah 2. dan limbah secara sembarangan. Nah, bagus. Namanya lapora. Sembarangan. Kelompok 3. Ingat, waktunya 1 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi. Apa wes? Iya, satu yang baik. Apa sih? Semuanya udah diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, silakan kembali ke room utama. Silakan kembali ke room utama, ke link yang ada di grup PA. Dicek di grup PA. Semua sudah masuk? Sudah selesai diskusi kelompok? Sudah, Bu. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk presentasikan dari masing kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1, nanti kelompok 2 dan 3 silakan menyimak untuk memberi tanggapan. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, dari kelompok 1. Yuk, silakan. Kita beri waktu kelompok 1 untuk mempresentasikan. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 atas anggota Galih, Resto, Almira, Selvi. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat 2 faktor, yaitu faktor alam, longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan badai. Faktor manusia, penebangan liar, pembakaran hutan, pemburuan liar, pemakaian pupuk buatan berlebihan, pembuangan sampah, dan limbah sembarangan. Coba kesimpulannya seperti apa? Silakan dibacakan juga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Oke, coba hasil peta pikiran dari kelompok 1. Coba diperlihatkan. Bu Ratna, pengen lihat. Kasih lihat coba hasilnya seperti apa. Ya, agak ke atas lagi peta pikirannya. Oke, kemudian kesimpulannya, coba.
Iya, baik. Kelompok 2 dan 3 mau memberi tanggapan, silahkan. Ayo. Sudah baik, Bu. Hasil dari kelompok 1 sudah baik. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Beri tepuk tangan buat semuanya. Ya. Tinggal kelompok 3. Ayo kelompok 3, semangat, jangan kalah. Silakan berikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Nama saya Zenita. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 dengan anggota Zenita, Intan, Rafa, dan Reta. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat faktor alam dan faktor manusia. Oke, baik. Dari kelompok 1 dan 2, bagaimana dengan hasil yang disampaikan dari kelompok 3? Dari kelompok 3 sudah baik. Tepuk tangan buat semuanya. Bu Ratna kasih aplaus. Ya. Coba kasih lihat hasil LKPD-nya, diskusinya tadi. Coba dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Oke. Iya. Kemudian kesimpulannya tadi. Kesimpulannya yang sudah dibuat. Ya, terima kasih ya buat anak-anak hebatnya Bu Ratna semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan ini? Sebelum kita lanjutkan. Tidak. Ya, sudah paham ya, sudah bisa. Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Ratna lanjutkan. Seperti kita ketahui, hutan itu sangat bermanfaat sekali untuk manusia ya. Dari pohon ataupun kayu yang banyak sekali ada digunakan untuk membangun rumah sebagai perabot rumah tangga ataupun properti-properti lain. Nah, saat ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang makna topeng dalam tarian Nusantara. Coba kalian perhatikan, Bu Ratna punya bacaan ini. Ya, bacaan tentang makna topeng dalam tarian Nusantara. Topeng itu merupakan penutup wajah ya, yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang sangat penting. Tidak semata-mata sebagai penutup wajah saja, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Nah, coba ada yang mau bantu Bu Ratna untuk membacakan? Oke, Devita, silakan Devita. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Betul sekali ya, baik anak-anak. Nah, biar kita tambah semangat lagi ya, mari kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya, agar semuanya tambah semangat. Ayo siap, tepuk semangat. Semangat. Nah, baik, di sini Bu Ratna ya punya satu video. Kalian nanti perhatikan video berikut ini. Halo Nana, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Bu Ratna. Kali ini kita akan belajar tentang 5 karakter topeng. Kita belajar pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. 5 karakter topeng Nusantara. Apa itu topeng? Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya, topeng Cirebon yang menceritakan kisah Panji melalui 5 siklus karakter, antara lain yaitu
1. Topeng Panji. Topeng ini biasanya digambarkan dengan warna putih melambangkan kesucian karena karakter topeng yang mewakili tahap kelahiran. Yang kedua, topeng Samba. Topeng yang mewakili tahap kanak-kanak. Ketiga, topeng Rumyang. Rumyang berasal dari kata arum yaitu harum dan hyang yang berarti Tuhan, yang artinya menuju tahap kedewasaan, menggambarkan seorang dewi yang menjelma menjadi manusia. Biasanya digambarkan dengan warna merah muda. Yang keempat, topeng Tumenggung atau Patih, menggambarkan karakter mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Yang kelima, topeng Rahwana atau Kelana, mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Selanjutnya, makna warna karakter pada tari topeng. Yang pertama ada warna putih. Warna putih memiliki karakter kesatria muda atau suci. Kedua, warna merah memiliki karakter jahat atau pemberani dan angkuh. Yang ketiga, warna kuning tua memiliki karakter keras hati dan sifat tersembunyi atau terselubung. Keempat, warna kuning emas memiliki karakter tokoh yang kesatria dari keraton. Kelima, warna merah muda menggambarkan manusia yang sabar, ikhlas, lemah lembut. Yang keenam, warna hijau menggambarkan rasa syukur. Ketujuh, warna hitam menggambarkan kebijaksanaan. Dan yang berikutnya adalah alat dan bahan pembuatan topeng Nusantara. Antara lain, yang pertama, bahan yang digunakan adalah kayu. Jenis kayu yang biasanya dipakai antara lain ada kayu mahoni, kayu rambutan, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu pete, dan kayu avokat. Selanjutnya, alat yang biasanya digunakan untuk membuat topeng antara lain, yang pertama ada gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong kayu. Yang kedua ada pisau tatah dan kerok. Pisau tatah dan kerok berfungsi untuk membentuk sebuah kayu menjadi bentuk yang diinginkan. Ketiga, amplas. Amplas ini berfungsi untuk menghaluskan kayu yang telah diukir. Dan yang keempat adalah cat kayu. Cat kayu berfungsi untuk mewarnai topeng sesuai karakter dan tokoh yang diinginkan. Demikianlah Nana tentang 5 karakter topeng yang ada di Nusantara. Terima kasih dan selamat belajar. Baik, dari video yang tadi sudah Bu Ratna tayangkan, apa informasi yang bisa kalian peroleh? Di situ di video menceritakan mengenai apa saja? 5 karakter topeng. Karakter topeng, ya. Terus apa lagi? Makna topeng. Makna topeng, ya. Kemudian ada apa lagi? Makna topeng, karakternya ada berapa di situ? Ditegaskan. Iya, cara membuat topeng, alat dan bahannya ya. Apa saja alat yang bisa kita gunakan? Gergaji untuk memotong kayu. Gergaji, ya. Terus apa lagi? Ya. Pisau tatah. Pisau tatah kerok. Untuk apa pisau tatah kerok? Kayu. Cat kayu. Kalau amplas untuk apa amplas? Menghaluskan. Menghaluskan. Betul. Sedangkan cat kayu untuk apa? Mewarnai. Mewarnai. Ya, betul. Nah, Sesuai karakter. baik, semuanya bagus, keren. Nah, untuk itu coba sekarang kalian simpulkan, kemudian kerjakan pada LKPD 3. Kita lanjutkan. Ayo, siap.
LKPD 3-nya kalian buka. Yuk kerjakan. Cepat ya. 2 menit ya, 2 menit. Oke, 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, coba. Ya, disiapkan ya. Siapkan ayo. Ayo, siap. Bentar lagi. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, coba dari LKPD 3. LKPD 3, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Fatah lagi. Keren yang pertama. Silakan Fatah. Topeng memegang peranan yang sangat penting dalam upacara-upacara adat sebagai penyimpanan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Yang kedua, soal yang kedua, silakan. Siapa ayo? Oh, Devita. Pertama ini, sip. Ayo Devita, nomor 2. Dalam tari Cirebon mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Tanya yang ketiga. Wah, Gali, sip. Ayo, Gali, cepat. Siklus karakter yang diwakilkan pada cerita Panji Topeng Cirebon yaitu Topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Rahwana. Oh ya, yang kelima Restu. Sudah pertama. Silakan Restu. Bahan utama pembuatan topeng Nusantara yaitu kayu, kertas, atau bahan lainnya. Jadi semuanya bisa ya, sudah tahu menyimpulkan makna dari topeng yang ada di Nusantara. Oke. Nah, Bu Ratna punya nih contoh topeng. Nah, coba lihat. Kalian perhatikan nih. Kalau seperti ini, itu topeng yang terbuat dari apa? Ayo. Dari kertas. Iya, kalau ini dari kertas ya. Kalau ini dari kertas. Nah, berarti kalau dari kertas, alat-alat yang bisa kita gunakan, menggunakan apa saja coba? Kertas, terus lem, betul. Apa lagi? Kertas. Air, ya. Terus apa lagi? Gunting, betul. Iya. Nih, Bu Ratna juga punya contoh lagi nih. Polanya. Nah, nanti ya. Nanti kalian buat pola topeng Panji ya. Pola topeng Panji, hanya polanya saja. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini ada dari kertas ya, membuat pola. Nah, dari pola yang sudah kita buat di situ, kita bisa menentukan karakter apa yang akan kita buat topengnya ya, kita gambarkan. Nah, di sini Bu Ratna minta kalian buat pola topeng Panji yang ada pada LKPD 4 ya, Nak? Sudah jelas? Jelas. Jelas. Ayo silakan kalian buat pola topeng Panjinya. Jangan lupa kalau pola wajah itu bentuknya adalah oval ya. Ayo silakan kalian buatkan pola topeng Panji pada kertas yang sudah disiapkan di LKPD keempat. Ayo cus, kerjakan. Waktunya 2 menit. Jangan lupa, karakter topeng Panji itu seperti apa? Nah, ini ada contohnya Bu Ratna punya. Oh, Devita sudah? Wah, sudah mau menunjukkan? Sudah selesai Devita? Sudah. Minta kasih lihat. Lihat. Coba diperlihatkan hasilnya. Hasil pembuatan pola topeng yang sudah kalian buat. Ya, ke kamera, dekatkan. Ayo. Oke, berarti bisa ya? Semuanya bisa membuat pola topeng Panji pada kertas tadi? Bagus, keren. Sip, tepuk tangan buat semuanya. Oke, untuk selanjutnya LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, tolong nanti ya semuanya difotokan, kemudian masukkan di Google Form ya. Nah, baik anak-anak hebatnya Bu Ratna semuanya, dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar apa saja? Coba Nak, ayo sebutkan.
Membuat pengarna topeng dalam tarian Membuat pola topeng. Ya, terus apa lagi? Menemukan pokok pikiran. Terus apa lagi? Membuat. Iya, tadi menentukan pokok pikiran utama, membuat kesimpulan, betul. Kemudian menemukan karakter topeng Nusantara dan bisa kalian membuat pola topeng Panji. Ya, semuanya sudah paham dengan materi yang sudah tadi kita pelajari bersama? Sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada. Baik, selanjutnya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita sudah belajar materi apa tadi? Bahasa Indonesia. Materinya bahasa Indonesia, betul ya, tentang pokok pikiran utama SBDP. Ya, bagus. Selanjutnya, yang paling kalian sukai tadi belajar apa hari ini? Membuat pola topeng. Yang lain sih? Membuat apa? Kesimpulan. Oh ya, Peta pikiran. Peta pikiran, iya. Sudah paham semuanya belum? Udah semua. Sudah semua ya, berarti kalau sudah yakin, nah Bu Ratna punya evaluasi untuk kalian. Nah, kalian kerjakan evaluasi pada Google Form. Nah, yang Bu Ratna kirimkan di chat ini tadi, yuk silakan dikerjakan. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab ini. Sudah ada 10 anak ini yang menjawab. Selfie 90, Restu 100. Mustika, Sunu 100, Rafa 100, Nifa 100, Gali 90, Almira 100, Intan 100, Devita 100, Zenita 100. Ya, berarti hampir semuanya 100, cuma 2 anak saja yang dapat 90. Baik, oke, keren. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sip, ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Yang tadi sudah baik nilainya, juga jangan berbesar hati, tetap terus harus rajin semuanya belajar ya. Ingat, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem ya. Baik, terima kasih anak-anak hebatnya Bu Ratna. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar bersama. Sebelum pelajaran ini Bu Ratna tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, silakan Almira untuk dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Almira sudah pimpin doanya. Dan Bu Ratna harapkan kalian semuanya harus masih tetap semangat. Semuanya harus menjadi kebanggaan orang tua masing-masing dan berbakti kepada ayah bunda, orang-orang di sekitar. Nah, sekian dari Bu Ratna. Bu Ratna ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.